Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Deliana Arianti dengan NIM 2019-121-1015. Lalu ada Fania Audrey Wibowo dengan NIM 2019-121-1029, dan saya sendiri Wulandari dengan NIM 2019-121-1033, dan Endang Setiarini dengan NIM 2019-121-1049. Next. Slide selanjutnya, kita ada introduction. Secara khusus, semua lembaga keuangan yang dijelaskan dalam bab ini hingga bab 6 mengenai yang pertama, memiliki beberapa aset yang berpotensi mengalami gagal bayar atau resiko kredit. Lalu yang kedua, cenderung tidak sesuai dengan jatuh tempo aset dan kewajiban neraca mereka pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Dengan demikian, akan terkena resiko suku bunga itu sendiri. Lalu yang ketiga, semua lembaga keuangan akan terkena beberapa tingkat penarikan kewajiban atau resiko likuiditas, tergantung pada jenis klaim yang telah mereka jual kepada pemegang kewajiban. Selain itu pula, sebagian besar lembaga keuangan juga menghadapi beberapa jenis resiko penjaminan emisi, baik itu melalui penjualan sekuritas atau penerbitan berbagai jenis jaminan kredit di dalam atau di luar neraca. Karena resiko-resiko ini dan peran khusus yang dimainkan oleh lembaga keuangan dalam sistem keuangan, maka lembaga keuangan sendiri dipilih untuk mendapat perhatian regulasi khusus. Dalam bab ini memeriksa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekhususan, yang mana secara khususnya mengenai apa fungsi khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan, baik lembaga penyimpanan seperti bank, lembaga tabungan dan serikat kredit, maupun lembaga non-penyimpangan, atau perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, bank investasi, perusahaan pembiayaan, dan reksadana. Next. Selanjutnya, secara umum, perusahaan ini akan menerbitkan sekuritas untuk membiayai investasi mereka dalam aset real dan menutupi kesenjangan antara rencana investasi mereka dan tabungan yang dihasilkan secara internal, seperti laba ditahan. Untuk klaim keuangan sendiri seperti ekuitas dan surat utang itu akan mengalir dari perusahaan ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian tanpa lembaga keuangan, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi kemungkinan akan cukup rendah. Ada beberapa alasannya. Yang pertama, jika mereka meminjamkan uang ke perusahaan dengan membeli klaim keuangannya, maka rumah tangga perlu memantau atau memeriksa dan melakukan tindakan perusahaan itu sendiri. Lalu mereka harus yakin bahwa manajemen perusahaan sendiri ini tidak melarikan diri atau membuang-buang dana untuk proyek apapun dengan nilai bersih yang rendah atau negatif. Untuk tindakan pemantauan seperti ini sangat mahal untuk rumah tangga sendiri karena memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar untuk mengumpulkan informasi yang mana cukup berkualitas tinggi dibandingkan dengan ukuran investasi rata-rata penabung rumah tangga. Lalu yang kedua, mengenai sifat jangka panjang dari ekuitas dan utang usaha perusahaan itu. Dan kurangnya pasar sekunder di mana rumah tangga dapat menjual sekuritas ini, menciptakan disinsentif kedua bagi investor rumah tangga untuk menahan klaim keuangan langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya yang ketiga,
Selanjutnya, yang ketiga, pemilihan antara Selanjutnya yang ketiga, pilihan antara pemegang ke uang tunai dan pemegang surat berharga jangka panjang rumah tangga itu mungkin akan memilih untuk memegang uang tunai itu sendiri untuk likuiditas. Mengapa? Karena alasan terutamanya jika mereka berencana menggunakan tabungan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dalam waktu dekat. Lalu yang keempat, mengenai resiko harga, di mana resiko bahwa harga jual suatu aset akan lebih rendah dari harga beli aset tersebut. Investor juga akan menghadapi resiko harga pada penjualan sekuritas dan perdagangan pasar sekunder sekuritas yang melibatkan berbagai biaya transaksi. Artinya apa? Artinya, harga di mana investor rumah tangga ini dapat menjual sekuritas di pasar sekunder tersebut. Seperti di New York Stock Exchange yang mungkin berbeda dari harga yang mereka bayarkan untuk sekuritas tersebut. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu namanya Indonesia Stock Exchange atau IDX atau yang biasa disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada gambar di sini yang mana tabungan ini akan mengalir dari rumah tangga ke perusahaan. Sebagai imbalannya, klaim keuangan yang berupa ekuitas dan surat utang itu akan mengalir dari perusahaan ke penabung rumah tangga. Dalam perekonomian tanpa lembaga keuangan, tingkat aliran dana antara penabung rumah tangga dan sektor korporasi mungkin cukup rendah. Nah, di bab ini juga akan terdapat bidang keistimewaan perantara keuangan dalam penyediaan layanan, yang mana ada biaya informasi, yaitu agregasi dana di lembaga keuangan yang memberikan insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan, seperti di perusahaan itu sendiri. Lalu ada likuiditas dan resiko harga, di mana lembaga keuangan memberikan klaim keuangan kepada penabung rumah tangga dengan atribut likuiditas yang unggul dan dengan resiko harga yang lebih rendah. Selanjutnya ada layanan biaya transaksi. Mirip dengan skala ekonomi dalam biaya produksi informasi, ukuran financial institution dapat mengakibatkan skala ekonomi dalam biaya transaksi. Next. Selanjutnya ada fungsi lembaga keuangan sebagai broker. Untuk fungsi pertama ini adalah fungsi perantara. Ketika bertindak sebagai broker, lembaga keuangan bertindak sebagai agen penabung dengan memberikan layanan informasi dan transaksi. Misalnya, Bank of America Merrill Lynch melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk klien retail atau rumah tangga mereka, serta melakukan pembelian atau penjualan sekuritas untuk komisi dan biaya. Dalam memenuhi fungsi perantara ini, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi biaya transaksi dan informasi atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Selanjutnya, financial institution berfungsi sebagai transformator aset. Dalam bertindak sebagai transformator aset, financial institution menerbitkan klaim keuangan yang jauh lebih menarik bagi penabung rumah tangga daripada klaim yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan. Artinya apa? Artinya, bagi banyak rumah tangga, klaim keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan mendominasi klaim yang dikeluarkan langsung oleh perusahaan sebagai akibat dari biaya pemantauan yang lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah pula, dan juga resiko harga yang lebih rendah pula. Dalam bertindak sebagai transformator aset,
financial institution ini membeli klaim keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan ekuitas. Lalu obligasi dan klaim utang lainnya yang disebut sekuritas utama. Next. Selanjutnya ada biaya agensi, di mana biaya ini berkaitan dengan risiko bahwa pemilik dan manajer perusahaan yang menerima penabung dana akan mengambil tindakan dengan dana tersebut bertentangan dengan kepentingan penabung. Selanjutnya, mengenai peran financial institution sebagai pemantauan yang didelegasikan. Financial institution ini mengelompokkan dana bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau utama yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penabung kecil telah menunjukkan financial institution sebagai monitor yang didelegasikan untuk bertindak atas nama mereka. Untuk lembaga keuangan sendiri tidak hanya memiliki insentif yang lebih besar untuk mengumpulkan informasi. Biaya rata-rata untuk mengumpulkan informasi juga lebih rendah. Misalnya, biaya bagi investor kecil untuk membeli laporan pialang sebesar $100 mungkin tampak sangat tinggi untuk investasi sebesar $10.000. Namun untuk financial institution dengan $10 juta di bawah manajemen, biayanya tampak sepele atau kecil. Nah, skala ekonomi produksi dan pengumpulan informasi seperti itu akan cenderung meningkatkan keuntungan bagi penabung yang menggunakan lembaga keuangan daripada menginvestasikan diri mereka sendiri secara langsung. Selanjutnya adalah peran dari financial institution sebagai penghasil informasi. Jadi terkait dengan adanya insentif yang lebih besar untuk memantau dan biaya yang timbul karena kegagalan memantau dengan tepat, lembaga keuangan dapat mengembangkan sekuritas sekunder baru yang memungkinkan mereka untuk memantau secara lebih efektif. Contoh klasiknya itu seperti pinjaman bank. Pinjaman bank umumnya adalah kontrak utang jangka panjang dari kontrak obligasi. Sifat jangka ini memungkinkan lembaga keuangan untuk menjalankan lebih banyak kekuatan dari pemantauan dan kontrol atas peminjam. Selanjutnya, secara khusus, informasi yang dihasilkan oleh financial institution mengenai perusahaan dibarui saat keputusan perpanjangan pinjaman dibuat. Ketika kontrak pinjaman bank cukup berjangka pendek, maka bankir menjadi hampir setiap orang dalam bagi perusahaan mengenai keakraban informasi dengan operasi dan kondisi keuangannya. Memang pemantauan yang lebih sering ini seringkali menggantikan kebutuhan akan perjanjian yang relatif tidak fleksibel dan sulit ditegakkan yang ditemukan dalam kontrak obligasi. Jadi, dengan bertindak sebagai pemantau yang didelegasikan dan menghasilkan informasi yang lebih baik dan lebih tepat waktu, lembaga keuangan mengurangi tingkat ketidaksempurnaan informasi dan asimetri antara pemasok utama dan penggunaan dana dalam perekonomian. Selanjutnya, risiko likuiditas dan harga. Lembaga keuangan memberikan klaim finansial atau sekunder kepada rumah tangga dan penabungnya. Seringkali klaim ini memiliki atribut likuiditas yang unggul dibandingkan dengan sekuritas utama seperti ekuitas dan obligasi perusahaan. Misalnya, lembaga penyimpanan menerbitkan kontrak transaksi deposito rekening dengan nilai pokok tetap, dan seringkali tingkat bunga yang dijamin dapat ditarik segera atas permintaan penabung rumah tangga. Reksadana pasar uang menerbitkan saham kepada penabung rumah tangga yang memungkinkan penabung tersebut menikmati kontrak pokok seperti deposito yang hampir tetap sementara, seringkali mendapatkan suku bunga lebih tinggi daripada deposito bank. Next.
Jadi di layanan khusus lainnya ini berkonsentrasi pada 3 layanan umum atau khusus yang telah disediakan oleh lembaga keuangan, yaitu mengurangi biaya pemantauan penabung rumah tangga, meningkatkan likuiditas mereka, dan mengurangi exposure risiko harga melekat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 2 layanan khususnya yang telah disediakan oleh lembaga keuangan. Yang pertama ada pengurangan biaya transaksi dan intermediasi jatuh tempo. Mengurangi biaya transaksi ini akibatnya para pembeli eceran kecil akan menghadapi biaya komisi atau biaya transaksi yang lebih tinggi daripada para pembeli grosir besar. Dengan mengelompokkan aset mereka di lembaga keuangan yang akan membeli aset dalam jumlah besar seperti di reksadana dan dana pensiun, penabung rumah tangga dapat mengurangi biaya transaksi pembelian aset mereka. Yang kedua ada intermediasi kematangan. Jadi lembaga keuangan untuk mengurangi risiko ia melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasi ini sudah tidak asing, yaitu resiko memungkinkan lembaga keuangan untuk memprediksi pengembalian yang diharapkan atas portofolio asetnya dengan lebih akurat. Jadi dengan demikian, lembaga keuangan menawarkan layanan intermediasi jatuh tempo ke seluruh perekonomian. Next. Selanjutnya ada transmisi kebijakan moneter. Sifat likuiditas simpanan lembaga penyimpanan menyebabkan penerimaannya oleh masyarakat sebagai alat tukar yang paling banyak digunakan dalam perekonomian. Artinya, lembaga penyimpanan adalah saluran yang melaluinya tindakan kebijakan moneter yang berdampak pada sektor keuangan dan perekonomian secara umum. Tindakan kebijakan moneter ini termasuk salah satunya operasi pasar terbuka atau pembelian dan penjualan sekuritas di pasar sekuritas Treasury, menetapkan tingkat diskonto atau tingkat yang dikenal pada pinjaman lender of last resort dari Federal Reserve, dan menetapkan persyaratan cadangan atau jumlah minimum yang harus dimiliki oleh lembaga penyimpanan aset cadangan untuk mendukung simpanan yang disimpan sebagai kewajiban di neraca mereka. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini sering didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Konsep dari dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang akan menjadi sasaran. Next. Selanjutnya alokasi kredit. Alasan lebih lanjutnya, lembaga keuangan ini sering dianggap istimewa karena mereka ini merupakan sumber utama dan terkadang merupakan satu-satunya sumber pembiayaan di dalam sektor ekonomi yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai membutuhkan pembiayaan khusus. Di Amerika Serikat sendiri, Asosiasi Tabungan dan Bank Tabungan secara tradisional melayani kebutuhan kredit sektor real estate atau sektor perumahan dengan cara yang sama. Pertanian juga merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dalam hal kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan di suatu negara. Pemerintahan Amerika Serikat bahkan secara langsung mendorong lembaga keuangan untuk mengkhususkan diri dalam pembiayaan di bidang kegiatan ini melalui pembentukan Bank Kredit Pertanian Federal. Tujuan dibentuknya ini untuk sebagai pemberian kredit untuk membuat rumah lebih terjangkau atau pertanian yang dihasilkan itu lebih layak, yang akan mengarah ke masyarakat sehingga menghasilkan yang lebih stabil dan produktif. Next. Selanjutnya ada transfer kekayaan antar generasi atau intermediasi waktu. Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi sangat penting bagi kesejahteraan sosial di suatu negara. Oleh karena itu,
asuransi jiwa dan dana pensiun seringkali didorong secara khusus melalui keringanan perpajakan khusus dan mekanisme subsidi lainnya untuk melayani dan mengakomodasi kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada layanan pembayaran. Jadi lembaga penyimpanan istimewa ini karena efisiensinya dalam menyediakan layanan pembayaran yang secara langsung dapat menguntungkan perekonomian di suatu negara. Dua layanan pembayaran ini sangat penting, yaitu ada layanan clearing check. Clearing check ini merupakan metode transfer uang antar rekening dan transfer. Setiap gangguan di dalam sistem pembayaran ini mungkin akan menimbulkan kendala dalam sistem pembayaran yang nantinya akan mengakibatkan efek berbahaya bagi perekonomian. Next. Dan yang terakhir ada intermediasi denominasi. Jadi baik reksadana pasar uang maupun reksadana utang ekuitas, hal ini bersifat khusus karena keduanya menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi. Karena mereka dijual dalam denominasi yang sangat besar, makanya banyak aset yang berada di luar jangkauan penabung individu atau akan mengakibatkan penabung memegang portofolio aset yang sangat tidak terdiversifikasi. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Selanjutnya ada khusus dan regulasi. Laporan keuangan diperlihatkan menjadi istimewa karena adanya berbagai layanan yang mereka berikan kepada sektor-sektor ekonomi. Kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam penyediaannya yang efisien dapat merugikan sumber utama atau rumah tangga dan pengguna yaitu perusahaan tabungan. Krisis keuangan pada akhir tahun 2000-an adalah contoh utama bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia ke dalam resesi. Laporan keuangan sendiri diatur untuk melindungi terhadap gangguan dalam penyediaan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan ke kredit. Kegagalan perusahaan asuransi juga dapat membuat rumah tangga benar-benar terpapar di usia tua terhadap penyakit bencana dan penurunan pendapatan secara tiba-tiba saat pensiun. Kegagalan laporan keuangan individu dapat menimbulkan keraguan di benak penabung mengenai stabilitas dan solvabilitas laporan keuangan secara umum dan menyebabkan kepanikan. Next. Selanjutnya ada peraturan berusaha untuk meningkatkan manfaat kesejahteraan sosial bersih dari jasa perantara keuangan. Yang pertama ada peraturan keselamatan dan kesehatan untuk melindungi deposan dan peminjam dari risiko kegagalan lembaga keuangan karena kurangnya diversifikasi dalam portofolio aset. Regulator telah mengembangkan lapisan mekanisme perlindungan. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dan dengan demikian menjaga kredibilitas lembaga keuangan di mata peminjam dan pemberi pinjaman. Seperti lapisan pertama perlindungan adalah masyarakat adalah persyaratan yang mendorong lembaga keuangan untuk mendiversifikasi aset mereka. Dengan demikian, bank diharuskan untuk tidak memberikan pinjaman melebihi lebih dari 15% dari dana modal ekuitas mereka kepada satu perusahaan atau peminjam.
Sebuah bank yang 10% asetnya didanai oleh dana modalnya sendiri, dan karenanya 90% dari deposito dapat meminjamkan tidak lebih dari 1,5% asetnya kepada satu pihak. Lalu yang kedua adalah perlindungan lapisan kedua menyangkut tingkat minimum modal atau dana ekuitas yang harus disumbangkan oleh pemilik lembaga keuangan untuk mendanai operasinya. Misalnya, regulator bank dan asuransi dengan rasio minimum modal terhadap risiko aset. Jadi semakin tinggi proporsi modal yang disumbangkan oleh pemilik, maka semakin besar juga perlindungan terhadap risiko kebangkrutan pemegang klaim kewajiban luar, seperti deposan dan pemegang polis asuransi. Next. Selanjutnya, perlindungan lapis ketiga adalah penyediaan dana penjaminan seperti dana penjamin simpanan atau DIF untuk lembaga penyimpanan, Security Investor Protection Corporation atau SIPC untuk perusahaan sekuritas, dan dana penjamin negara yang dibentuk dengan dorongan regulator untuk memenuhi kepailitan. Kerugian bagi pemegang klaim kecil dalam industri asuransi jiwa dan harta benda dengan melindungi pemegang klaim financial instrument ketika lembaga keuangan gagal dan ekuitas pemilik atau kekayaan bersih dihapuskan. Dana ini menciptakan permintaan untuk regulasi lembaga yang diasuransikan untuk melindungi sumber dana. Lalu untuk lapisan keempat regulasi adalah pengawasan dan pengawasan itu sendiri. Regulator mewajibkan semua lembaga keuangan, baik bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan asuransi pada berbagai tingkat pemantauan dan pengawasan. Ini melibatkan pemeriksaan di tempat serta produksi laporan dan laporan akuntansi financial institution secara tepat waktu untuk mengevaluasi di luar lokasi. Yang terakhir yaitu memperhatikan bahwa regulasi bukannya tanpa biaya bagi mereka. Misalnya, regulator masyarakat mungkin mengharuskan lembaga keuangan memiliki lebih banyak modal ekuitas daripada pemilik swasta demi kepentingan sebaik mereka sendiri. Demikian juga untuk menghasilkan informasi yang diminta oleh regulator bagi lembaga keuangan cukup mahal karena melibatkan waktu manajer, pengacara, dan akuntan. Next. Yang kedua ada regulasi kebijakan moneter. Regulasi menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve atau Bank Sentral ke seluruh perekonomian. Bank sentral secara langsung hanya mengontrol jumlah uang kertas dan koin dalam perekonomian disebut uang luar, sedangkan sebagian besar jumlah uang beredar terdiri dari deposito disebut uang dalam. Secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi posisi cadangan bank serta jumlah pinjaman dan simpanan yang dapat dibuatnya tanpa secara formal mengatur portofolio bank. Lalu secara umum, baik bank atau perusahaan asuransi, semua lembaga keuangan akan memilih untuk menyimpan sejumlah cadangan kas, bahkan tanpa bunga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan transaksi pelanggan mereka secara langsung. Namun, untuk lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, tingkat optimal ini biasanya rendah, terutama jika bank sentral atau badan pengawas lainnya tidak membayar bunga atau membayar bunganya dengan jumlah yang sangat kecil atau cadangan wajib. Next. Yang ketiga, ada peraturan alokasi kredit. Regulasi alokasi kredit mendukung pinjaman lembaga keuangan ke sektor-sektor yang penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian,
Peraturan ini mungkin mengharuskan lembaga keuangan juga untuk memiliki aset dalam jumlah minimum pada satu sektor ekonomi tertentu, atau untuk menetapkan tingkat bunga, harga, atau biaya maksimum untuk mensubsidi sektor-sektor tertentu. Yang keempat, adanya peraturan perlindungan konsumen. Banyak analis percaya bahwa Undang-Undang Perlindungan Masyarakat dan Konsumen memaksakan beban peraturan bersih yang cukup besar pada lembaga keuangan tanpa memberikan manfaat sosial yang mengimbangi dan meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun, seiring dengan berlanjutnya deregulasi dan tren menuju konsolidasi dan perbankan universal, kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas melampaui bank ke penyedia layanan keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tunduk pada komunitas CFA atau persyaratan pinjaman. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Rini. Selanjutnya ada peraturan perlindungan investor, yaitu sejumlah besar undang-undang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli sekuritas dan atau secara tidak langsung mengakses pasar sekuritas melalui investasi di reksadana atau dana pensiun. Berbagai undang-undang melindungi investor dari penyalahgunaan seperti perdagangan orang dalam, kurangnya pengungkapan, penyimpangan langsung, dan pelanggaran tanggung jawab fidusia. Perundang-undangan penting yang mempengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan tahun 1934. Undang-Undang Perusahaan Investasi tahun 1940 dan Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010. Seperti halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kepatuhan terhadap undang-undang ini dapat menimbulkan kerugian bersih. Selanjutnya yaitu ada peraturan masuk. Peraturan masuk itu meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan, mempengaruhi profitabilitas perusahaan yang sudah bersaing di industri itu. Dengan demikian, industri sangat terlindung dari pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi, misalnya melalui ekuitas yang diperlukan atau kontribusi modal, dan biaya tidak langsung yang tinggi, misalnya dengan membatasi individu yang dapat mendirikan lembaga keuangan. Masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan yang sudah ada daripada perusahaan yang masuk relatif mudah. Selain itu, peraturan seperti Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu. Semakin luas rangkaian kegiatan, jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu, semakin bernilai piagam tersebut. Selanjutnya ada dinamika khusus yang berubah. Yang pertama ada tren di Amerika Serikat. Sejumlah tren penting terlihat jelas, dan yang paling jelas adalah penurunan total pangsa lembaga penyimpanan sejak Perang Dunia Kedua. Secara khusus, pangsa bank komersial menurun dari 54,5 menjadi 35,8% antara tahun 1948 dan tahun 2015. Sedangkan pangsa barang bekas atau bank tabungan, asosiasi tabungan, dan serikat kredit turun dari 12,0 menjadi 6,7% pada periode yang sama. Dengan demikian, layanan yang diberikan oleh lembaga penyimpanan atau layanan pembayaran, layanan biaya transaksi, biaya informasi menjadi relatif kurang signifikan sebagai bagian. Tren peningkatan yang paling dramatis adalah meningkatnya pangsa perusahaan investasi atau reksadana dan reksadana pasar uang. Meningkatkan pangsa mereka dari 0,3 menjadi 22,6% antara tahun 1948 dan tahun 2015.
perusahaan investasi berbeda dari bank dan perusahaan asuransi. Dalam hal mereka memberikan akses yang lebih rendah kepada penabung ke pasar sekuritas langsung. Mereka melakukannya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dengan transformasi klaim keuangan, seperti transformasi jatuh tempo, perhatian yang rendah. Dengan demikian, reksadana terbuka membeli saham dan obligasi secara langsung di pasar keuangan dan menerbitkan saham penabung yang nilai terkait secara pro rata langsung dengan nilai portofolio aset reksadana. Selanjutnya ada bangkitnya perusahaan induk jasa keuangan. Pasar jasa keuangan efisien dan tren ini mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Mereka menunjukkan tren penabung semakin memilih intermediasi, denominasi, dan layanan informasi yang disediakan oleh reksadana. Lembaga keuangan ini menyediakan investasi yang sangat mirip dengan investasi yang terdiversifikasi di pasar sekuritas atas perubahan klaim keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tradisional. Tren ini juga dapat menunjukkan bahwa beban regulasi bersih pada lembaga keuangan tradisional seperti bank dan perusahaan asuransi lebih tinggi daripada beban pada perusahaan investasi lainnya. Selanjutnya yaitu ada pergeseran dari pengukuran dan manajemen risiko dan krisis keuangan. Krisis keuangan pada tahun 2000-an mengubah dan membentuk kembali industri jasa keuangan. Ketika lembaga keuangan menyesuaikan diri dengan perubahan peraturan yang dibawa oleh UU FSM. Salah satu hasilnya adalah peningkatan dramatis dalam risiko sistemik sistem keuangan, yang sebagian besar disebabkan oleh pergeseran model perbankan. Dalam model tradisional, bank mengambil simpanan jangka pendek dan sumber dana lain dan menggunakannya untuk mendanai pinjaman jangka panjang kepada bisnis dan konsumen. Selanjutnya, bank biasanya menahan pinjaman ini hingga jatuh tempo, dan dengan demikian memiliki insentif untuk menyaring dan memantau aktivitas peminjam, 18 bagian, 1 pengantar, bahkan setelah peminjaman dibuat. Namun, model perbankan tradisional menghadapkan institusi pada potensi likuiditas, suku bunga, dan risiko kredit. Dalam upaya untuk menghindari eksposur risiko ini dan menghasilkan pertukaran pengembalian risiko yang lebih baik, bank telah beralih ke model peminjaman di mana mereka berasal atau peminjaman gudang dan kemudian dengan cepat menjualnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.